Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dalika Angelina, yang kedua Muhammad Ibnu Masruri, yang ketiga Fitri Nur Hidayati, yang keempat Afrika Eka Wulandingrum, dan yang terakhir ada Syahrina Maisaroh. Di sini kami akan membahas kaitannya dengan apa itu dimaksud dengan aktiva tetap. Selanjutnya yaitu pengertian dari aktiva tetap. Aktiva tetap yaitu adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang berumur lebih dari 1 tahun yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dipakai dalam perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Aset tetap adalah aset yang berwujud, yaitu yang pertama adalah memiliki untuk digunakan dalam produksi dan penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan pada pihak lain atau untuk tujuan administrasi. Yang kedua adalah diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi aktiva tetap. Aktiva tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Yang kedua perbaikan tanah, seperti jalan-jalan di seputar lokasi perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Yang ketiga gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Yang terakhir peralatan, seperti peralatan kantor, mesin pabrik, peralatan pabrik, kendaraan, dan mebel. Selanjutnya penentuan harga perolehan aktiva tetap. Prinsip akuntansinya, aktiva tetap harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva tetap dan pengeluaran lain agar aktiva siap untuk digunakan. Terdapat berbagai cara dalam memperoleh aktiva tetap yang akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Berbagai cara tersebut antara lain, yang pertama pembelian tunai. Dalam pembelian secara tunai, harga perolehan adalah harga beli bersih setelah dikurangi potongan tunai ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran. Selanjutnya yang kedua, pembelian dengan kredit. Pembelian ini bisa jangka panjang, pada umumnya melibatkan bunga. Bunga dapat ditetapkan secara eksplisit dan implisit. Bunga eksplisit dalam pembelian kredit adalah bunga yang ditetapkan secara jelas atau terus terang. Sedangkan bunga implisit yaitu bunga yang ditetapkan tidak secara terus terang sehingga harus mencari terlebih dahulu. Yang ketiga, pembelian dengan menggunakan wesel bunga. Dalam pembelian aktiva dengan jumlah rupiah yang besar, kadang-kadang perusahaan membayarnya dengan wesel berbunga. Biasanya pembeli diwajibkan membayar uang muka dan sisanya dibayar dengan wesel berbunga, di mana wesel berbunga dibayar pada saat jatuh tempo wesel tersebut. Harga perolehan aktiva dihitung dengan jumlah uang muka ditambah nilai nominal wesel, sedangkan biaya bunga merupakan biaya pendanaan atau financing cost yang dicatat dengan mendebet rekening biaya bunga. Selanjutnya yang keempat, pembelian dalam satu paket atau gabungan. Pembelian dalam satu paket atau gabungan sering disebut dengan sebagai pembelian secara lump sum. Harga paket atau borongan didasarkan pada harga perolehan masing-masing aktiva tetap ditentukan dengan harga pasar. Yang kelima, membangun sendiri. Perusahaan terkadang membangun sendiri aktiva tetapnya. Misalkan perusahaan membangun sendiri kantornya, garasi ataupun gudangnya. Harga perolehan aktiva yang dibangun sendiri oleh perusahaan terdiri dari harga material atau bahan bangunan yang dipakai, upah tenaga kerja, dan biaya lain meliputi listrik dan depresiasi aktiva tetap perusahaan yang digunakan untuk membangun.
Yang keenam, sumbangan. Aktiva tetap dapat diperoleh dari sumbangan, misalnya sumbangan dari pemerintah atau lembaga lain. Aktiva tetap dari sumbangan di debit dan akun lawannya adalah modal sumbangan. Nilainya adalah sebesar nilai wajar pada saat sumbangan itu diterima. Yang selanjutnya yaitu depresiasi atau penyusutan. Depresiasi adalah proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya dengan cara rasional dan sistematis. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Akumulasi depresiasi aktiva tetap menggambarkan jumlah depresiasi yang telah dibebankan sebagai biaya, bukan menggambarkan dana yang telah dihimpun. Akuntansi untuk penyusutan, terdapat 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusutan, yaitu harga perolehan, nilai residual atau nilai sisa, yang ketiga masa atau umur manfaat aktiva tetap. Metode penyusutan ada 4 yang dikenal secara umum, yaitu yang pertama, metode garis lurus dengan cara harga perolehan dikurangi taksiran nilai residu dibagi estimasi umur manfaat. Yang kedua yaitu harga perolehan dikurangi taksiran nilai sisa dibagi estimasi jam mesin. Yang ketiga, metode saldo menurun. Dalam metode ini, nilai residu atau nilai sisa tidak diperhitungkan. Presentase yang digunakan adalah perkalian atas tingkat garis lurus yang dikalkulasikan untuk berbagai masa manfaat. Yang terakhir atau keempat yaitu metode jumlah angka tahun dengan cara S sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Yang selanjutnya yaitu depresi. Alokasi periodik harga perolehan biji besi atau barang tambang lainnya yang diambil dari bumi disebut depresi. Penambangan minyak atau gas bumi, penebangan kayu, dan penambangan batu bara, sulfur, timah, atau perak merupakan contoh pengolahan yang mengakibatkan habisnya sumber daya ini. Sedangkan beban atas pemakaian sumber daya tersebut disebut beban depresi. Aktiva tidak berwujud. Prinsip untuk aktiva berwujud pada dasarnya sama dengan untuk aktiva tetap. Sedangkan masalah utamanya adalah penentuan harga perolehan dan pengakuan beban periodik amortisasi. Amortisasi sendiri adalah penurunan kegunaan karena berlalunya waktu. Contoh aktiva tak berwujud. Yang pertama ada paten. Paten yaitu hak khusus untuk memproduksi dan menjual suatu barang dengan satu spesifikasi tertentu atau lebih. Hak paten dikeluarkan oleh pemerintah bagi penemunya dan berlaku selama 17 tahun. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta yaitu hak istimewa untuk menerbitkan dan menjual buku, hasil karya seni atau komposisi musik. Hak ini dikeluarkan oleh pemerintah dan berlaku sampai dengan 50 tahun sampai pengarangnya wafat. Harga perolehan hak cipta meliputi biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan karya tersebut ditambah dengan biaya untuk memperoleh hak ciptanya. Yang ketiga ada goodwill. Pengertian dari goodwill yang dipakai dalam dunia usaha yaitu aktiva tak berwujud yang terkait ke suatu perusahaan sebagai hasil dari faktor-faktor yang menguntungkan seperti lokasi yang strategis, keunggulan produk, reputasi perusahaan, dan keahlian manajemen. Umur dari goodwill sendiri tidak lebih dari 40 tahun. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan tentang materi aktiva tetap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.